dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sekarang? Oke, ibu mau cek semangatnya dulu. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat pagi, oke? Semangat pagi. Oke, udah pada semangat nih ya. Nah, sebelum itu ibu mau dari kalian ada yang memimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Oh, Irfan. Boleh Irfan memimpin doanya? Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Irfan atas memimpin doa. Nah, anak-anak udah ada yang tahu belum materi hari ini kita bakal belajar tentang apa? Oke, udah kelihatan yang jelas ya. Nah, kita bakal membahas tentang film. Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu nih. Kalian ada yang tahu film itu apa? Video, boleh. Apa lagi? Video yang ada ceritanya, boleh. Film apa aja sih yang biasa kalian nonton di rumah? Cinderella. Oke, itu maksudnya sebenarnya animasi ya. Masih bisa. Ada lagi? Oh, bisa. Itu maksudnya juga ke perfilman ya. Nah, oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembelajaran. Nah, secara luasnya, film adalah seni yang menggabungkan elemen naratif, visual, suara, dan efek untuk menciptakan pengalaman yang menyentuh emosi penonton. Biasanya kalian kalau nonton film pasti kan merasa kayak ada yang kebawa suasana baper terus sampai nangis juga kan? Ada yang suka drakoran nih? Ada kan yang lihat kayak kenapa sih orang-orang tuh kalau nonton film bisa sampai nangis, bisa sampai ikutan marah, kesel, jengkel dan sebagainya. Nah itu karena penyampaian dari pesan yang ingin disampaikan si pembuat filmnya itu sudah bisa tersampaikan ke penontonnya seperti itu. Nah, film juga memiliki banyak genre. Sebelum itu kalian tahu kan genre itu apa? Bisa. Oke. Gini deh, genre apa sih yang biasa kalian suka? Kan genre itu ada action, ada kalau tadi apa nih? Komedi. Aki berarti sukanya apa? Crime criminal. Oh my god. Nah, seperti itu. Jadi genre dalam perfilman juga memiliki banyak sekali jenisnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dan fungsi dalam pembuatan film. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, di film ini kita biasanya membuat sebagai hiburan, di mana tujuannya itu untuk menghibur, untuk memberikan, menyampaikan pesan, lalu juga sebagai media pendidikan. Biasanya film memiliki jenisnya masing-masing untuk sebagai medianya tersendiri. Ya. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan film. Ada yang tahu apa aja? Ibu boleh baca dulu. Nanti kamu. Ya, ada itu. Satu suara deh. Boleh ngacung dulu ya yang mau menjawab. Ayo, ibu hitung dari 1 sampai 3 ya. Kalau misalkan mau menjawab harus acungkan tangan. Oke? 1, 2, 3. Oke, tadi. Apa aja tuh? Proses pembuatan film itu kalau jadi boleh pendapat sendiri Bu. Boleh. Kalau intinya kalau proses pembuatan film itu kan ada praproduksi. Kalau praproduksi itu kayak nyiapin ceritanya. Ya. Nah kalau produksi itu pas bagian perekaman. Kalau misalnya pasca produksi itu pas kasih apa sih editingnya gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat yang lebih. Betul banget ya. Nah, secara garis besarnya untuk kita samain persepsinya, pembuatan film mencakup 3 hal. Yang pertama, praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Benar seperti yang udah dijelaskan sama tadi juga, di praproduksi ini kita lebih ke menulis skrip, pemilihan lokasi, pemilihan pemeran dan kru, juga desain produksi. Seperti itu. Selanjutnya untuk di produksi ini biasanya langsung pengeksekusian dalam pembuatan film itu sendiri, di mana itu mencakup kayak proses syuting, juga penyutradaraan seperti itu. Terus yang ketiga ada
grafis yang ada dalam film tersebut. Yang terakhir ada distribusi. Nah, di mana distribusi ini biasanya dilakukan untuk mengkirim film tersebut ke bioskop, ke sponsor-sponsor yang ingin berkolaborasi bersama film yang kita buat itu. Selanjutnya ada jenis-jenis film. Nah, film memiliki 4 jenisnya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi ini 4 aspek yang penting gitu ya. Nah, film sendiri ada fiksi, dokumenter, animasi, dan eksperimen. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa aja nih? Kalau fiksi tahu. Halo, boleh. Kalau misalkan dokumenter apa? Perjalanan hidup seseorang, Bu. Bisa. Kalau misalkan animasi? Kartun. Tadi tuh yang disebutin sama Ibu apa? SpongeBob, Cinderella, bisa ya. Nah, ada juga yang jenisnya eksperimental, di mana itu membuat sebuah film yang sebelumnya nggak ada gitu. Maksudnya tuh di sini kayak menggabungkan aspek-aspek yang sebenarnya tuh bukan film banget. Dapat dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya apa saja peran guru dalam perfilman? Nah, itu mau tanya dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak di film tuh biasanya ada apa aja? Sutradara, apa lagi? Aktor, apa lagi? Fiksi? Kameramen, bisa. Apa? Scriptwriter, ya betul banget ya. Nah, dalam perfilman, peran-perannya itu bisa sutradara, produser, penulis skenario, atau scriptwriter, juga kameramen dan editor. Nah, ini merupakan aspek penting dalam menyusun komponen sebagai sebuah film gitu ya, di mana sutradara itu bertanggung jawab atas visi artistik dan kreatif film, terus produser yang mengelola anggaran dan logistik produksi film, lalu penulis skenario yang menulis cerita, juga kameramen yang mengoperasikan kamera, kayak tadi tuh pematerian sebelumnya. Situ kan ada kameramen yang mengoperasikan kamera, jadi sudut pengambilan kameranya kayak gimana. Terus selanjutnya ada editor, yang mana editor ini bertugas untuk menyunting rekaman film dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan film. Oke, kita lanjutkan. Nah, di perfilman juga memiliki teknologinya tersendiri. Kalian pernah lihat Avatar nggak? Nah, Avatar itu merupakan salah satu film yang menggunakan teknologi imersif saat ini gitu ya. Di Avatar itu kita bisa lihat bahwa mereka menggunakan efek visual CGI. Bisa lihat kan? Itu kayak ada apa ya, efek-efek yang benar-benar kayak animasi, tetapi itu yang merannya itu tetap manusia gitu. Nah, terus sebelum era digital juga film ini dibuat menggunakan film seluloid. Ada yang tahu film seluloid itu apa? Nah, itu nanti PR buat kalian ya. Kalian harus tahu. Nah, tapi sekarang kan udah banyak ya
Jadi Bu, tadi katanya mau. Ayo Pak. Saya aja Bu. Boleh, apa aja? Kalau yang pertama tadi itu pendampingan dalam video Bu. Saya pengeditan. Ya boleh. Oh praproduksi ya Bu. Oke, jadi yang pertamanya itu menulis naskah Bu. Ya, apa lagi? Terus apa lagi Bang? Tadi kalau mau Naskah. Storyboard. Apa lagi? penulisan. Penulisan. Trailer. Udah bisa banget. Harusnya mau ada juga. Oke, mungkin kita jawab bareng-bareng aja ya. Nah, 3 elemen utama dalam tahap praproduksi adalah penulisan naskah. Benar ya, kayak yang tadi kata Fitri, kata Ojan, kata Irfan. Terus ada casting. Casting itu pemilihan pemeran ya. Jadi kayak untuk menentukan karakter utamanya kita tuh perlu pemilihan yang spesifik. Ya, filmnya dapat menjiwai. Dan pemilihan lokasi syuting. Jadi di sini kita juga harus menempatkan lokasi-lokasi yang sesuai sama naskah yang udah dibuat. Nah, tiganya sangat penting untuk memastikan kelancaran produksi dan kesesuaian isi ini. Itu anak-anak bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum itu, Ibu mau ada satu orang yang mereview kegiatan pembelajaran kali ini. Hari ini udah apa aja nih yang dipelajari? Ibu pilih ya. Boleh deh, Pak. Hari ini apa aja nih yang dipelajari? Kalau tadi pengajian film itu sebuah video yang mengandung sebuah cerita gitu. Nah terus dalam tahapan pembuatan film itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Terus dari jenis film itu ada film animasi, dokumenter, terus eksperimen, sama fiksi. Iya. Dan Dan oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti kalian sudah mulai paham ya. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan dan mengucapkan yang diinginkan. Nah, untuk itu Irfan tolong dipimpin lagi ya ke orang berikutnya. Setelah pembelajaran lebih baik kita berdoa dulu lah. Setelah selesai.